pesan Rasulullah SAW, "Addibu auladakum ala thalathati khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Qur'an." Ajarilah anak-anakmu 3 perkara: mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran berarti membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan pembentukan akidah, mengenal Allah, sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, telah banyak melahirkan perubahan dalam kehidupan kita ini. Begitu banyak dampak daripada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin rahimakumullah, bahwa perubahan di dalam masyarakat, tatanan yang berada dalam masyarakat itu bisa berubah karena seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kehidupan kita menjadi mudah karena adanya kemajuan teknologi. Begitupun juga hadirin sekalian, bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa kehidupan era globalisasi seperti ini melahirkan banyak perubahan positif, perkembangan zaman, memudahkan kehidupan manusia dan lain sebagainya. Tetapi juga tak dapat kita pungkiri begitu banyak hal-hal yang negatif daripada kemajuan teknologi ini. Yang juga kita tidak bisa memungkiri hadirin sekalian, bahwa perkembangan zaman pada akhirnya mempengaruhi juga dalam aspek kehidupan manusia. Tak luput daripada kehidupan berumah tangga atau dalam keluarga kita. Hadirin rahimakumullah, contoh singkat saja, bagaimana handphone itu menjadi sahabat setia kita saat ini. Apalagi di masa pandemi, hampir semua kita menggunakan handphone atau laptop dan sebagainya, menggunakan teknologi virtual, Zoom dan lain sebagainya. Ini kecanggihan teknologi. Pekerjaan kita, komunikasi kita, pembelajaran anak-anak sekolah, semuanya bisa teratasi insyaallah dengan kemajuan teknologi ini. Tetapi ternyata hadirin sekalian, bagaimana dampak teknologi juga pada anak-anak kita? Bagaimana perubahan-perubahan yang ada pada akhlak anak-anak kita, generasi kita, bangsa kita? Itu juga karena pengaruh daripada era globalisasi. Ketika dampak era globalisasi ini kita tidak mampu melakukan suatu filter terhadap keselamatan, terhadap pendidikan anak-anak kita, keluarga kita, maka tentu disinilah kita dituntut sebagai orang muslim harus mampu menyikapi bagaimana kita bisa berada di tengah era globalisasi dengan kemajuan teknologi, tetapi pun kita juga bisa menyelamatkan keluarga masyarakat kita dari pengaruh hal-hal negatif dari kemajuan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Islam mengajarkan bahwa kita harus bisa memfilter dari keluarga kita dari hal-hal yang negatif daripada serangan-serangan era globalisasi tersebut itu. Oleh karena itu maka pada kesempatan Jumat ini khatib menyampaikan paling tidak 3 tips untuk bisa bagaimana menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga agar terselamatkan keluarga kita, generasi kita dari kehidupan yang tidak diharapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, mengajarkan, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan tauhid, membentuk akidah di masyarakat Arab jahili di Mekah kurang lebih 13 tahun lamanya. Rasulullah bukan mengajarkan langsung sholat, tetapi mengajarkan bagaimana beriman, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita hadir sekalian bahwa kemajuan era globalisasi banyak di antara generasi anak-anak kita, kemudian terutama generasi yang muslim. Jangan sampai mereka hidup di era zamannya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahkan membangkang, naudzubillah min dzalik,
Oleh karena itu hadirin sekalian, bahwa Rasulullah SAW menanamkan, membentuk akidah di masyarakat Arab jahili, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak-anak kita, menanamkan kebaikan dalam keluarga. Kita sebagai kepala rumah tangga tentu memiliki peran aktif, sangat memiliki posisi kita sebagai orang tua di dalam rumah tangga. Bagaimana kita bisa membentuk kepribadian anak kita menjadi kepribadian yang baik, kepribadian yang religius, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah bagaimana supaya anak-anak kita betul-betul bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, bisa membaca Al-Quran dengan baik. Itu sangat penting. Ketika anak-anak kita insya Allah sudah tertanam jiwa tauhidnya, sudah membentuk akidah dalam dirinya, maka bagaimanapun perubahan zaman, masa boleh berganti, masa boleh berubah, tetapi akidah tetap istiqomah. Itu kita tanamkan kepada anak kita, keluarga kita. Ini adalah menanamkan kebaikan yang pertama. Terutama ajarilah anak kita sholat, membaca Al-Quran, dan akhlak yang baik. Hadirin sekalian, ada satu surah dalam Al-Quran, surat Luqman, adalah seorang sosok budak hitam dimerdekakan, lalu Allah badikan namanya dalam salah satu surah Al-Quran, surat Luqman. Masya Allah, ada pelajaran yang sangat berharga, mulai dari ayat 12 sampai ayat 19. Dalam surah Luqman itu Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Dan tatkala Luqman berkata kepada anaknya, dia sedang memberikan nasihat, wa huwa ya'izuhu, menasihati anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau mensyirikatkan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim, bahwa sesungguhnya perbuatan musyrik itu, syirik itu adalah perbuatan dosa besar. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai keturunan kita, bahwa anak-anak keturunan kita, mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahkan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Iya sih, memang sekarang perbuatan musyrik tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, karena itu sudah tidak ada. Tetapi hal-hal yang bisa mengalihkan iman seseorang, bisa merusak iman akidah seseorang di zaman era globalisasi, itu banyak faktor hadirin sekalian. Bisa karena hal materi, bisa karena godaan-godaan dunia yang luar biasa, terutama godaan materi, kehidupan yang gemerlap dan sebagainya, kehidupan yang hedonistik, membuat manusia kehilangan jati dirinya, membuat orang tercerabut iman, nilai iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat fenomena sekarang ini, bahwa betapa banyak orang mengorbankan agamanya, akidahnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala rela dipelintir, maaf, ini mungkin bahasa ceramah, dipelintir ayat itu untuk menjustifikasi, melegalkan daripada pernyataannya sebuah statement untuk mempengaruhi halayak ramai, supaya membentuk opini seolah-olah yang dilakukan itu adalah kebaikan, kepentingan rakyat dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Janganlah kamu jual belikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ayat dijadikan untuk melegalisasi daripada tindakan, daripada peraturan dan sebagainya, seolah-olah ini dibenarkan oleh agama. Hadir rahimakumullah, jabatan, harta dan sebagainya, ini adalah sesuatu yang bisa membuat orang buta, membuat orang tercerabut nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri dengan harta, pangkat, jabatan dan sebagainya, mendewakan semua itu kehidupan hedonistik, ketimbang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sebelum anak-anak kita, sebelum generasi bangsa ini menghadapi semua hal yang negatif daripada globalisasi ini, maka kita harus tanamkan pembentukan nilai-nilai agama, terutama mengenal Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan dengan bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara disiplin, membaca Al-Quran, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Hal-hal yang positif kita harus ajarkan dalam lingkungan keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yaitu menanamkan akhlak yang terpuji. Moralitas salah satu menjadi masalah
yang sangat penting di kehidupan bangsa saat ini. Begitu juga bangsa dimanapun. Terutama perilaku-perilaku yang tidak terpuji, perbuatan-perbuatan yang seolah-olah mereka anggap benar, tetapi sangat hina, tercela di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah pentingnya pendidikan akhlak dalam keluarga kita, membentuk, menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak yang terpuji kepada keluarga kita supaya mereka selamat. Kenapa hadirin rahimakumullah? Bagaimana kita lihat para pemimpin bangsa ini, mohon maaf barangkali ada kritikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung dalam surah Al-Kahfi, kita sering baca ayat 103 104. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah kami akan mengabarkan kepada kalian orang-orang yang merugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang merugi perbuatannya di dunia ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat, kebohongan, penipuan, kejahatan, tetapi anehnya, ironisnya, annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa seolah-olah perbuatan itu benar, baik. Baik menurut kelompoknya, baik menurut partainya, baik menurut dirinya, pemahaman interpretasi dirinya. Dengan memelintir ayat Al-Quran, memahami agama, keliru, bukan benar. Ini karena banyak faktor hadirin sekalian. Oleh karena itu berangkat dari moralitas. Bagaimana dalam keluarga kita mengajarkan anak kita supaya berperilaku jujur, amanah. Diajarkan kepada anak kita dalam keluarga nilai-nilai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hidup serakah, jangan menghalalkan segala cara. Syukuri apa yang sudah didapatkan orang tua, syukuri apa yang ada dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Diajarkan kepada anak-anak kita. Jangan hidup mewah atau ingin sesuatu yang diraih dengan cara yang gampang, cara yang instan, tetapi jalan yang batil, yang tidak benar. Dan itu akan dilihat oleh anak-anak kita hadirin sekalian. Bukankah kita diperintahkan orang tua untuk memberikan rezeki, memberikan nafkah, maksud saya nafkah yang halal kepada keluarga kita, anak-anak kita. Itu langkah awal dalam pendidikan keluarga juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ketika anak-anak diajarkan nilai kejujuran, amanah, rasa menghormati orang tua, menghargai orang lain, menghormati orang tua, guru, menghargai masyarakat setempat, lingkungan kita. Dan ini saya pikir banyak sekali masalah dalam bangsa ini hadirin sekalian. Dekadensi moral itu bisa sudah mencederai nama bangsa kita, agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita lihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang amoral, kenakalan-kenakalan anak-anak remaja, bukan lagi anak-anak yang sudah kena undang-undang pidana, anak-anak di bawah umur pun banyak yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan kejahatan kriminal, baik dia langsung ataupun diajak. Ya ini karena melemahnya pendidikan akhlak yang baik dalam rumah. Mari kita tanamkan bahwa ketika berlaku kasar, omongan yang tidak baik, omongan yang jorok di tengah masyarakat yang terdengar anak-anak kita, mari kita ajarkan anak-anak kita bahwa itu tidak baik. Bagaimana orang tua memperlihatkan perilaku yang juga tidak empati pada anak-anak. Jadi ketika kita mengajarkan nilai-nilai kejujuran, amanah kepada anak, juga jangan sampai anak-anak melakukan kebohongan ataupun tidak amanah. Menghargai orang tua salah satu hal yang penting sekali, Masya Allah. Betapa banyak kejadian anak bukan lagi menghargai orang tua, dipandang orang tua sebagai orang yang sangat dihormati. Bahkan terjadi banyak tindak pidana, pembunuhan dan sebagainya yang dilakukan anak kepada orang tua. Siapa yang salah hadirin sekalian? Mari kita lihat era globalisasi tadi. Betapa banyak orang terinspirasi dari melihat YouTube, perbuatan kriminal, kejahatan apapun, tindakan asusila dan sebagainya. Itu karena pengaruh YouTube dan sebagainya. Disinilah kita orang tua bisa mengajarkan bagaimana bisa meluangkan waktu untuk mendidik, membaca Al-Quran. Alihkan perhatian anak kita kepada hal yang positif. Disampaikan bahwa ini tidak baik, ini dampaknya nanti seperti ini dan seterusnya. Sehingga kita menyelamatkan anak kita dari pengaruh-pengaruh negatif. Karena kita tidak bisa pungkir hadirin sekalian, bahwa saya katakan tadi, handphone salah satu alat yang sekarang menjadi sahabat setia kita.
Jikalau kita mampu menggunakan yang baik anak-anak kita, maka insya Allah kita selamat. Dan sebaliknya. Hadirin rahimakumullah. Lalu dalam surat yang sama, surah Al-Luqman ayat 17, Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya aqimis sholata, dirikan sholat, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dirikan sholat, ajarkan kepada yang ma'ruf. Jadi kita nilai-nilai kebaikan apapun dalam keluarga, masyarakat kita sudah ajarkan kepada anak kita, menghargai orang lain, kasih sayang dan lain sebagainya. Itu sudah kita ajarkan. Wanha 'anil munkar, dan juga mencegah daripada perbuatan yang buruk. Ini tercelah, ini contoh yang tidak baik dan lain sebagainya. Wasbir, bersabarlah. Sifat sabar ini sifat yang luar biasa, separuh daripada nilai iman dalam kehidupan kita. Bersabarlah menghadapi keadaan ini. Bersabarlah dalam menghadapi kehidupan kita, sehingga insya Allah diangkat derajatnya orang-orang yang sabar. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, apa yang kalian hadapi saat ini. Kita bersabar dengan adanya Covid ini, dengan adanya pandemi yang belum berakhir. Kita bersabar dengan banyaknya sekarang pengaruh negatif. Sebagai orang tua tentu kita betul-betul bisa sabar mendidik anak-anak kita, menanamkan kebaikan dalam keluarga, sehingga tercipta satu kerukunan keluarga masyarakat yang religius, yang betul-betul baik, sehingga insya Allah keluarga masyarakat kita aman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna dzalika min azmil umur, karena yang demikian itu adalah urusan yang sangat penting. Jangan kita abaikan pendidikan, menanamkan kebaikan dalam keluarga, karena itu bagian urusan yang sangat penting dalam agama. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah memberikan atau membekali anak-anak kita, keluarga kita dengan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan agama. Jadi di samping pengetahuan umum yang menjadi bekal mereka untuk menghadapi zaman ini dengan zaman ke depan mereka nanti, juga pendidikan agama tidak kalah pentingnya. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua bagaimana mendidik, membekali anak kita dengan ilmu pengetahuan. Silakan cari sekolah, tempat kuliah yang baik. Silakan talenta yang ada dalam diri anak kita kembangkan. Itu bagian daripada life skill. Tetapi jangan pula lupa bahwa ini kehidupan sangat banyak tantangannya, maka kita harus bentuk betul-betul nilai-nilai agama kebaikan dalam rumah tangga. Jangan sampai kita salah mendidik juga, hadirin sekali orang tua. Oleh karena itu, Socrates, seorang filosof besar Yunani di awal masa generasi pertama, Plato dan Aristoteles, Socrates pernah berpesan, janganlah paksakan anak-anakmu mengikuti jejakmu, karena mereka diciptakan untuk kehidupan di zaman mereka, bukan di zaman kamu. Ternyata sejalan dari Rasulullah SAW. Adibu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah, ajarkan anak-anakmu, karena mereka adalah makhluk yang hidup yang tidak sama dengan zaman kita. Kita orang tua tentu menyadari betul. Di zaman kita era 70-an tidak ada komputer. Tahun 80-an mungkin komputer hanya sedikit, handphone jauh belum. Nah di zaman sekarang kita nggak boleh larang anak kita, karena sudah bagian daripada kemajuan teknologi. Tetapi yang penting bagi kita bagaimana kita bisa memfilter keluarga kita, anak-anak kita, generasi bangsa ini, agar mereka selamat dari pengaruh-pengaruh negatif daripada kemajuan era globalisasi. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu pesan Rasulullah SAW, adibu auladakum ala thalathati khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Quran. Ajarilah anak-anakmu 3 perkara: mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran berarti membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan pembentukan akidah, mengenal Allah, salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa memposisikan diri kita, keluarga kita di tengah masyarakat yang global seperti ini, sebagai masyarakat yang betul-betul peduli dengan moralitas anak generasi kita, peduli dengan adanya kebaikan-kebaikan di tengah umat Islam, di tengah generasi umat-umat selain Islam, bahwa kita adalah umat yang terbaik di antara mereka, baik dalam hal dunia maupun hal-hal yang akhirat. Hadir rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah pada Jumat hari ini bermanfaat
dan kita jadikan motivasi untuk membina, menanamkan kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga keluarga kita semuanya, sehingga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah yang mendapatkan petunjuk curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.